Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa untuk memimpin doa? Saya Pak. Pak Jiriansyah bisa ya? Bisa Pak. Nah, coba Pak Jiriansyah untuk memimpin doa sebelum belajar. Baik Pak. Untuk semuanya tolong perhatikan Pak Jiriansyah ya. Iya Pak. Yuk Pak Jiriansyah, silakan. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk Pak Jiriansyah telah memimpin doa untuk kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang optik. Optik. Ada yang tahu apa yang berhubungan dengan optik? Cahaya Pak. Cahaya. Satu lagi apa? Kira-kira tentang alat optik? Kacamata Pak. Kacamata, lensa. Ya benar sekali. Kacamata, lensa itu merupakan alat optik. Lalu apa hubungannya dengan pembelajaran kita kali ini? Jadi pembelajaran kita kali ini KD-nya ialah kompetisi dasarnya ialah menganalisis cara kerja alat optik menggunakan prinsip pemantulan dan pembiasan pada cermin dan lensa. Nah, kenapa saya menanyakan kepada Anda tentang apa itu optik dan apa yang Anda ketahui tentang optik atau alat-alat optik? Itu karena ada hubungannya tentang pelajaran kita hari ini. Apa kira-kira apa alat optik yang sudah ada pada tubuh kita, Pak Jri? Mungkin mata Pak. Mata, iya. Mata. Kita patut bersyukur ya karena kita sudah diberikan mata sebagai alat optik alami pada tubuh kita sendiri. Dengan adanya mata, kita mampu saling menatap, saling melihat satu sama lain. Semoga kita bisa menggunakan mata kita dengan baik. Nah, sebelum masuk materi, saya akan membagikan Anda kepada kelompok-kelompok kecil. Fajri, Ihsan, dan Sodik menjadi satu kelompok. Lana, Diki, Fajri, Anur, dan Sidik akan menjadi satu kelompok. Jadi ada 2 kelompok ya? Ini Pak. Sebelum itu saya akan menampilkan sebuah video. Semoga ini bisa menjadi gambaran Anda tentang apa itu optik dan cara kerja alat optik menggunakan prinsip pemantulan dan pembiasan pada lensa dan cermin tadi. Saya akan menampilkan sebuah video.
sudah bisa ditampilkan ya salah satu alat optik. Nah, ini menggunakan apanya? Dia menggunakan lensa. Lensa ini digunakan pada mikroskop. Nah, itu memakai prinsip pembiasan jika pada lensa. Selanjutnya kita akan pada prinsip pemantulan. Ini terjadi pada cermin. Ya, jadi pada cermin itu ada cermin cekung dan ada cermin cembung. Jika pada cermin cekung, ini adalah salah satu sinar istimewanya, di mana ada titik fokus dan titik lengkungnya. Ini sekilas tentang cermin dan hukum pemantulan ya. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada Anda semua, anak-anak didik saya ini, tentang apa perbedaan dari sifat pemantulan dan sifat pembiasan. Kira-kira ada yang tahu apa itu perbedaan sifat pemantulan dan sifat pembiasan? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya? Ya. Jadi untuk lebih mengenal tentang sifat pembiasan dan sifat pemantulan ini, saya akan mengadakan praktikum tentang alat optik tadi. Saya sudah menyiapkan kit optik. Untuk kelompok perwakilannya bisa mengambil kit optiknya. Siapa yang bisa? Ya, Maulana ya. Persilakan untuk mengambil kit optiknya. Silakan dibawa, dan ini adalah lembar kerjanya. Nah, ini lembar kerja untuk praktikum kali ini. Ya. Silakan untuk melakukan percobaan untuk lebih mengetahui perbedaan dari sifat pemantulan dan sifat pembiasan. Nah. Selanjutnya ialah saya akan menjelaskan sekilas. Selain sifat tersebut ada hukum pemantulan dan hukum pembiasan. Jika pada pemantulan itu ada hukum yang berlaku. Nah, pada pemantulan itu ada sinar datang dan ada sinar pantul. Hukum yang pertama ialah sinar datang garis normal dan sinar pantul itu berada pada bidang datar yang sama. Satu bidang datar. Ini bunyi hukum yang pertama. Hukum yang kedua ialah sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Sudut pantul ini, jadi sudut pantul, sudut datang ini sama dengan sudut pantul. Hukum ini
hanya akan terjadi pada jenis pemantulan yang teratur, di mana pemantulan terjadi pada bidang datar yang memiliki tidak ada noda, contohnya cermin yang tidak mempunyai noda, maka pemantulan akan terjadi sempurna. Apa yang terjadi jika cermin tersebut bernoda? Maka pemantulan tidak akan berlangsung sempurna. Itu disebut dengan pemantulan baur. Selanjutnya ialah pembiasan. Ada yang tahu apa itu pembiasan? Pembelokan, Pak. Iya. Pembiasan ialah ini pembiasan. Pembiasan itu pada saat cahaya mengenai suatu medium, bisa itu air ataupun air susu atau air biasa, itu akan terjadi pembiasan. Nah, jadi contohnya saja kita ambil air biasa. Jika cahaya matahari mengenai suatu permukaan laut, maka cahaya tersebut akan dibiaskan atau dibelokkan ke dalam media tersebut. Itu adalah konsep dari pembiasan. Nah, jadi apa hukum yang berlaku pada pembiasan ini? Terjadi berbunyi dua hukum juga, di mana sinar datang garis normal dan garis biasnya ini, sinar bias berada pada satu bidang datar yang sama. Satu bidang. Yang kedua ialah pembagian antara sinus sudut datang dan sudut bias suatu nilai itu disebut indeks bias. Itu adalah indeks bias. Selanjutnya kalian bisa mencoba praktikum dari kit yang sudah saya bagikan dan akan menganalisis bagaimana sifat-sifat cahaya yang terbentuk dari hukum pemantulan dan pembiasan dari kit tersebut. Bisa itu nyata, maya, terbalik, ataupun tegak lurus. Iya. Nah, jika sudah kalian amati sinar datangnya sinar tersebut dan sinar pantul atau sinar biasnya dari kit tersebut, hendaknya kalian bisa mendiskusikan dari hasil pengamatan tersebut. Selanjutnya, jika sudah kalian diskusikan, kalian gambarkan di kertas bagaimana jalan sinar tersebut. Jika sudah dituliskan, kalian analisis. Jadi, apa kesimpulan dari pertemuan kita kali ini? Pemantulan ialah cahaya yang datang, yang terpancar, proses terpancarnya cahaya pada suatu bidang, dan cahaya tersebut akan kembali
pada permukaan benda yang terkena cahaya tersebut. Iya, Pak. Nah, pemantulan ini ada dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Adapun pembiasan sederhananya ialah pembelokan cahaya. Jadi cahaya yang datang itu akan dibelokkan pada suatu medium. Iya, Pak. Nah, hukum pemantulan tadi ada dua, yaitu sinar datang, garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Bunyi yang kedua ialah pembagian antara sinus, sudut datang, sudut bias menghasilkan suatu nilai yang disebut indeks bias. Saya harap dari pertemuan kali ini, dari percobaan yang kalian lakukan, kalian bisa membuat suatu resumen yang nantinya akan dikumpulkan ke saya oleh masing-masing ketua kelompoknya. Saya memberi waktu kepada kalian untuk melakukan pengamatan, dan jika ada sesuatu yang tidak paham bisa tanyakan ke saya. Iya, Pak. Dan pada saat praktikum saya akan mengamati kalian juga. Jadi bagaimana tentang pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian senang dengan materi yang saya paparkan dan materi optik hari ini? Senang. Semoga materi optik pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita, baik itu bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ataupun menambah rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, tentang alat optik yang tadi, yang alami pada diri kita tadi, yaitu mata. Selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya saya ingin kalian membuat proyek yang akan saya tentukan. Waktu pengumpulannya ialah pada 3 minggu ke depan. Ya, proyeknya ialah teropong sederhana. Saya harap kalian bisa melaksanakannya dengan baik, dan jika ada kesulitan atau kendala dalam pembuatan teropong bisa diskusikan ke saya atau konfirmasi ke saya, bisa itu lewat chat ataupun pertemuan kita di sekolah. Ya. Sebelum menutup, ada yang ingin ditanyakan untuk anak-anak sekalian? Ya, ada. Ya, karena saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini, saya tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.